Assalamualaikum, kita kembali lagi di drainase. Kemarin kita sudah membahas terkait persamaan Manning. Hari ini kita akan membahas terkait implementasi persamaan Manning diimplementasikan dalam saluran terbuka. Kita ketahui bersama, kemarin persamaan Manning adalah seperti ini, di mana nilai V itu adalah SO atau slope, pangkat setengah dibagi nilai N dikalikan dengan nilai R atau A per P, pangkat 2/3. Oke, saya detailkan di sini. Untuk V sendiri, V sama dengan kecepatan aliran, satuannya meter per second. Sedangkan untuk SO sendiri, ini adalah kemiringan saluran. Biasanya satuannya dalam bentuk persen. Lalu ada lagi kemarin kita sebut sebagai R. R atau jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis. Nah, jari-jari hidrolis di sini ini adalah terdiri dari nilai A yang artinya adalah luasan area basah. Lalu juga ada terdiri dari nilai P atau keliling basah. Luasan basah tadi ini kita dengan dengan satuan meter persegi ya. Luasan basah dengan satuan persegi, keliling basah dengan satuan meter. Jari-jari hidrolis ini adalah hasil bagi antara nilai A dan P. Misalkan sebagai contoh seperti ini, kita punya saluran berbentuk persegi. Ini di atas ini adalah batas air. Yang disebut dengan luasan area basah adalah ini. Misalkan ini ada A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Yang disebut sebagai A itu adalah luas A, B, C, D di sini. Sedangkan untuk keliling basah ini dia terdiri dari hanya yang ini saja. Keliling basah. Yang di atas bagaimana, Pak? Yang di atas tidak termasuk karena tidak masuk ke dalam hidrolika dari aliran tersebut. Jadi untuk nilai R ini terdiri dari A per P, di mana A ini adalah luasan area basah, sedangkan P ini adalah keliling basah dari saluran tersebut. Lalu itu dibagi A per P pangkat 2/3. Itu nilai dari R. Nah, terus bagaimana pengimplementasiannya? Misalkan di sini kita sebagai contoh saluran ini memiliki kedalaman 2 meter dan lebar saluran 4 meter. Kenapa saya berikan contoh 2 meter dan 4 meter? Karena ini adalah salah satu bentuk penampang ekonomis dari saluran persegi. Jadi perbandingan antara tinggi dengan lebarnya itu adalah 1:2. Jika ke atasnya 2 meter, lebarnya 4 meter. Itu pernah kita bahas di mata kuliah Mekanika Fluida 2.
Jadi penampang ekonomis itu artinya dengan luasan yang sama dia mampu menghasilkan debit yang semaksimal mungkin. Oke, kalau seperti ini ada luasan seperti ini, informasi apa lagi yang kita perlu ketahui? Informasi yang kita perlu ketahui yaitu nilai n atau koefisien Manning. Jika diketahui koefisien Manning-nya adalah 0,015, misalkan dia terbuat dari beton dan memiliki kemiringan saluran atau SO sama dengan berapa? Nah, SO ini bisa dicari melalui apa? Misalkan suatu saluran dari titik A ke titik B. Ini titik A, di sini titik B. Sorry, ini A-nya nggak kelihatan. A ke B. Ini memiliki panjang misalkan 500 meter. Dan selisih antara ketinggian A dan B, atau kita sebut sebagai delta A atau selisih A ke B ya. Selisih ketinggian A ke B sama dengan 1 meter, maka nilai SO-nya kalau kita lihat dari penjelasan sebelumnya, SO adalah kemiringan saluran, itu SO-nya sama dengan 1 meter dibagi 500 meter sama dengan 0,005. Gitu. Jadi nilai SO di sini adalah 0,005. Jika sudah diketahui seperti ini, untuk nilai SO, terus nilai N, kedalamannya juga sudah diketahui, lebarnya juga sudah diketahui. Ini kita bisa mencari nilai Q. Q atau yang kita sebut sebagai debit. Nilai Q atau debit itu diperoleh dari Q sama dengan V dikali dengan A, atau kecepatan dikalikan dengan luasan area. Nah, PR-nya yang kita cari adalah nilai V menggunakan persamaan Manning ini tadi. Jadi setelah kita ketahui V-nya, pertama kita cari V, baru kita cari A. A kan kita sudah tahu ya, 2 dikali 4. Lalu dikali nilai V-nya, kecepatannya. Ya, mohon maaf, ini ada kesalahan. 1 meter dibagi 500 yaitu 0,002. Jadi SO-nya itu adalah 0,002. 0,002. Di sini juga sama. 0,002. Jadi nilai SO-nya adalah 0,002. Tinggal dimasukkan ke persamaan tersebut, sehingga kita dapat mengetahui berapa debit yang bisa dialirkan, di mana nilai debit itu adalah V dikali A.